penasaran kira-kira seperti apa ya rasanya? Hanyol menghembuskan napas terakhirnya pada 5 Juli 1987. Vlog Traveling Korea Selatan episode 3. Annyeonghaseyo, apa kabar Cingodel? Semoga sehat-sehat selalu ya. Teman-teman ada yang punya impian untuk kuliah di Korea? Wah, pas banget nih, karena di vlog kali ini aku bareng rombongan Disney Plus Hotstar mau berkunjung ke dua kampus ternama di Seoul, yakni Yonsei University dan Ewha Women's University. Untuk menuju lokasi, kami diantarkan naik bis sampai di Sinchon Street. Nah, tinggal jalan kaki aja selama beberapa menit, kami pun sudah bisa tiba di Yonsei University. Alhamdulillah, akhirnya sampai. Biasanya cuma tahu dari internet, nggak nyangka bahwa hari ini aku kesampaian juga ke Yonsei. Nah, seperti apa gedung-gedungnya? Ini dia penampakannya. Wah, bagus-bagus ya gedung di Yonsei. Dengan warna cat yang earth tone, bangunan-bangunan di Yonsei terasa khas. Fun fact, Yonsei sebenarnya adalah universitas Kristen swasta dan salah satu universitas tertua di Seoul yang berdiri sejak 1885. Mahasiswa yang masuk ke sini pastinya pintar-pintar karena Yonsei adalah kampus top 3 di Korea Selatan. Yonsei juga dikenal dengan istilah SKY yang merupakan singkatan dari Seoul National University, Korea University, dan Yonsei University. FYI, beberapa artis dan public figure terkenal Korea seperti Park Jin-hee, Chef Baek Jung-won, hingga sutradara film Parasite, Bong Joon-ho ternyata alumni Yonsei loh. Kalau ke Yonsei, jangan lupa mampir ke toko souvenirnya. Di sini kita bisa membeli berbagai merchandise serba Yonsei, mulai dari jaket, stiker, bahkan hingga jam tangan. Ini dia jaket Yonsei. Bentuknya sih bagus-bagus ya. Aku pun sebenarnya pengen beli. Tapi karena harganya lumayan, yakni sekitar 700 ribuan rupiah, jadi cuma lihat-lihat aja deh. Di sini juga ada sticky note seharga 7.000 won dan juga stiker seharga 4.000 won. Stikernya lucu sih, tapi menurut kalian ini harganya mahal atau standar ya? Ada juga clear file yang dijual seharga 1.000 won atau sekitar 12 ribuan rupiah. Nah, yang ini terbilang masih murah. Worth it sih menurutku. Ke meja yang lain, aku nemu jam tangan edisi Yonsei. Untuk ukuran jam, harganya terbilang murah karena cuma dibanderol 15.000 won. Surprisingly, aku nggak nyangka kalau ternyata Yonsei juga jualan coklat. Jadi penasaran, kira-kira seperti apa ya rasanya? Nah, di sebelahnya ada notebook, ada yang berwarna biru, dan ada juga yang berwarna putih. Kalau ini bagian gantungan kunci. Bentuknya macam-macam, jadi tinggal beli aja sesuai selera. Nah, di bawahnya ada tempelan kulkas khas Yonsei. Di sini kita juga bisa beli boneka, tumbler, hingga gelas. Wah, semuanya lengkap deh pokoknya. Sebenarnya ingin berlama-lama di Yonsei, tapi karena ada agenda berikutnya, jadi aku menyudahi tur. Di depan gerbang Yonsei, aku baru sadar bahwa di lantainya terdapat sebuah peringatan tentang kematian Lee Han-yeol. Siapa itu Lee Han-yeol? Dia adalah mahasiswa dan aktivis Yonsei yang ikut demo menentang rezim Chun Doo-hwan yang terkenal diktator
pada 9 Juni 1987. Sayangnya, saat itu ia kena tabung gas air mata yang ditembakkan oleh polisi yang menyebabkan kondisinya kritis. Setelah bertahan selama hampir sebulan di rumah sakit Severance, Hanyol menghembuskan napas terakhirnya pada 5 Juli 1987. Kematian Hanyol menimbulkan reaksi publik. Pada 9 Juli 1987, sebanyak lebih dari 1 juta orang berpartisipasi dalam pemakamannya. Setelah keliling di Universitas Yonsei, kami kemudian pergi ke Sinchon Shopping Street dengan berjalan kaki. Ini termasuk kawasan belanja terkenal di Seoul, di mana kita bisa menemukan berbagai kafe, restoran, hingga toko oleh-oleh. Di Sinchon, aku dan seorang teman, yakni Ko Hendy, mampir ke salah satu kafe bernama Cafe Place. Dari berbagai menu yang tersedia, aku memesan hot americano. Jujur, aku belum pernah nyoba americano saat berada di Indonesia. Jadi ini pengalaman pertamaku mencoba americano langsung di Korea. Di kafe Indonesia, biasanya kita langsung tinggalkan peralatan makan atau minum begitu saja di atas meja. Tapi di sini, sistem kafenya self-service. Jadi sebelum meninggalkan kafe, kita harus kembalikan peralatan makan atau minum yang kita gunakan ke meja di dekat kasir. Aku penasaran, ini berlaku di semua kafe di Korea atau hanya kafe tertentu aja ya? Keluar kafe, aku dan temanku lalu keliling di sekitar Sinchon Shopping Street. Aku sih belum kepikiran mau beli apa, jadi hanya melihat-lihat berbagai toko aja yang ada di area ini. Ya, seperti inilah suasana di sekitar Sinchon. Kalau di Jakarta mungkin mirip Blok M kali ya. Banyak persimpangan ya di sini. Kayak time zone kali ya. Ini exit berapa ya? Oh.
Lebih dingin. Oh, ini tempat kita tadi tuh. Iya. Kita tadi Tadi sana bukan ya? tadi makan di Iya, FNC ya. Ini exit 2. Kawasan Sinchon terkoneksi dengan stasiun subway Sinchon. Jadi kalau mau ke sini gampang banget karena tempatnya mudah diakses oleh transportasi umum. 여기에 이제 쿠라 영상이나 하고 이제 저희가 따로 밑에 백화점이랑 같이 한다는 거 어때요? 사람 사이는 비울 수가 있고 여기부터 저기까지는 Selain stasiun subway, di sini juga tersedia halte bis dengan beragam rute pilihan. Di tengah-tengah perjalanan, aku menemukan Sinchon Mart. Ini sejenis supermarket yang menjual berbagai makanan ringan seperti ciki, wafer, dan biskuit. Untuk menarik perhatian pengunjung, mereka bahkan mendisplay produk-produk yang didiskon di luar toko. Dari Sinchon, sekarang kami pergi menuju Ewha Women's University. Setibanya di sana, kami turun naik bis, lalu berjalan kaki sebentar menuju kampus. Inilah suasana di sekitar kawasan Ewha. Di sebelah kiriku terdapat beberapa spanduk Ewha Women's University berwarna hijau yang tertempel di dinding. Di sini aku merasa excited karena di tengah-tengah perjalanan aku menemukan sisa-sisa salju yang belum sepenuhnya mencair. Setelah berjalan kaki selama beberapa menit, akhirnya tiba di Ewha. Fun fact, Ewha ini ternyata seumuran dengan Yonsei karena udah ada sejak 1886. Kampus swasta ini didirikan oleh seorang misionaris Amerika Serikat bernama Mary F. Scranton dan merupakan salah satu universitas wanita terbesar yang ada di dunia. Selain universitas, Ewha juga memiliki sebuah museum yang menampilkan berbagai warisan sejarah dan budaya Korea. Museum ini telah berdiri sejak 1935 dan dapat diakses secara gratis. Mumpung ada di Ewha, aku pun berfoto-foto sebentar. Kunjungan ke Ewha hanya berlangsung sebentar. Untuk makan malam, aku dan teman-teman lalu pergi ke sebuah tempat makan yang terletak di Daeguk Building.
Di sini kita harus naik ke lantai 3 untuk sampai ke restorannya. Yang menarik, saat berada di lantai 2, aku menemukan instruksi di depan pintu WC yang ditulis dalam bahasa Indonesia. Salah satu culture shock yang kurasakan selama di Korea adalah kita butuh password untuk bisa masuk ke toilet umum. Ini biasanya berlaku jika toilet umum itu terdapat di sebuah gedung yang memiliki berbagai outlet. Makan malam sudah siap. Menu kali ini adalah bulgogi. Baru lihat aja kelihatannya udah enak ya guys. Ini namanya bulgogi. Ya. Bulgogi sapi. nanti kita bikin itu ada kok warnanya. Iya, ada efek ASMR ya. Langsung ini. Oh ya, bagi teman-teman muslim yang makan di sini nggak perlu khawatir, karena resto ini sudah dilengkapi dengan sertifikat halal. Selesai makan, berakhir pula agenda perjalanan hari ini. Kami lalu pergi ke hotel untuk beristirahat. Sebagai tour guide lokal, Dodo pun membantu kami untuk check-in. Sekian vlog traveling di Korea kali ini. Kalau suka dengan konten ini, silahkan di-subscribe ya. See you!